Cek cek. Halo, selamat sore teman-teman. Halo Kak Suha. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai Cua. Halo Vin, halo semuanya. Ini berhubung udah pukul 15.31, kita mulai aja ya, Cua ya. Iya, on time lebih baik. Oke, on time. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Ini yang datang baru 6 orang, mungkin nanti teman-teman bisa langsung bergabung. Semoga kabar teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu, amin. Perkenalkan, nama saya Edwin Budi Setiawan, teman-teman boleh panggil saya Edwin. Selamat datang di sharing session Get Your Dream University with LPDP bersama Kak Suha Koriro. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan siapa sih Kak Suha Koriro ini. Sebetulnya Kak Suha Koriro ini adalah teman ketika saya kuliah dulu di Universitas Islam Indonesia dan teman satu KKN juga di Aceh. Teman-teman boleh langsung cek di LinkedIn-nya, karena saya takut salah kan, jadi saya langsung bacain aja LinkedIn-nya. Nah, Kak Chua ini pernah menempuh pendidikan di S1 Hukum UII, lulusan 2019, kemudian sekarang sedang menempuh Magister Hukum UI, dan sambil menjadi legal intern di One Click Democracy, dan pernah menjadi researcher di Pusat Studi Hukum Konstitusi FHUII. Ya betul kan Kak Suha? Iya benar, cuma Oke. sekarang tuh aku udah nggak aktif di One Click Demokrasi, jadi lagi fokus kuliah aja. Baru Agustus kemarin baru berhenti. Oke, nggak apa-apa. Berarti belum diupdate di LinkedIn-nya. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya menjelaskan apa sih Eureka. Nah, teman-teman kan kalau sudah mengikuti Eureka, mungkin mulai aktif dari bulan Februari. Nah, Eureka ini sebetulnya adalah platform untuk tumbuh kembang bersama mengenai keteknikan dan pengembangan diri. Jadi nanti harapannya tuh teman-teman yang berminat untuk mengembangkan diri, belajar mengenai keteknikan, entah itu teknik sipil, teknik elektro, entah teknik apapun, nah teman-teman bisa untuk bergabung di Eureka. Karena nanti pelatihannya ada yang berbayar maupun gratis ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa request nanti seandainya ada keinginan untuk belajar software apa, ingin belajar meningkatkan skill apa, nanti bisa langsung DM ke Instagram Eureka_feeds atau bisa langsung DM ke saya Edwin BSTN. Sekalian promo Kak Suha. Oke, sebelum terlalu jauh, Kak Suha udah siap dengan materinya? Karena sekarang sore ini kita akan membahas mengenai LPDP dan momennya tepat banget ya, karena ketika saya menghubungi Kak Suha dan ternyata selang beberapa hari kemudian tuh LPDP dibuka gitu. Jadi pas banget lah pokoknya. Dan saya beruntung bisa kenal sama Kak Suha gitu kan. Jadi dinyalain aja Kak Suha. Oke, baik. Oke, kalau udah siap silahkan lah langsung aja. Baik, aku mulai share screen ya. Bentar. Oke, Udah kelihatan belum sih? udah dong. Cuma ini ya, ini ya. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Mas Salam sore. sejahtera buat kita semua. Terima kasih Eureka telah memberikan kesempatan buat aku untuk sharing tentang gimana pengalamanku kemarin waktu daftar beasiswa LPDP di tahun 2019. Nanti juga kita akan sedikit ngebahas tentang pembukaan beasiswa LPDP di tahun 2019, 2020, dan di 2021. Benar banget sama apa yang disampaikan oleh Edwin, bahwasanya nggak lama setelah Edwin ngontak aku itu, kemudian ternyata setelah itu pembukaan beasiswa LPDP itu akhirnya bakal dibuka di tanggal 2 Mei 2021, kalau berdasarkan surat edarannya ya.
kayak gitu. Dan juga selain itu kan bakal ada program-program lainnya yang lebih diperluas lagi penerimaan beasiswanya. Karena itu momen ini sebenarnya tepat banget untuk teman-teman yang pengen daftar beasiswa LPDP buat mempersiapkan segala sesuatunya dari awal. Karena aku cerita sedikit sebelum mulai materinya, itu dulu ketika S1, aku tuh udah mulai mempersiapkan untuk mendaftar beasiswa, itu mulai dari aku ketika semester akhir lah ya, pokoknya pas pengerjaan skripsi, itu aku udah mulai mantap banget untuk memilih LPDP dan udah mulai merincikan berkas-berkas apa saja, serta apa sih sebenarnya yang paling sulit untuk aku buat, atau dari antara persyaratan administrasi itu apa aja yang paling susah dan memakan waktu lama untuk dibuatnya kayak gitu. Nah, karena itu kita bakal bahas sore ini secara keseluruhan mulai dari tahapan administrasinya, seleksi berkasnya, terus kemudian tes substansinya, dan yang terakhir adalah interview atau wawancara. Yang pertama ini, sorry aku salah tanggal di sini, harusnya tanggal 25 April. Kita bakal mulai agenda sore ini dengan memperkenalkan dulu ya LPDP, terus gimana proses seleksi LPDP dan apa saja setelah mendapatkan LPDP itu tanggung jawabnya apa aja nih yang mesti kalian tahu kayak gitu. Pertama-tama itu terkait apa itu LPDP. Nah, pengantar aja ya, sebuah pengantar. LPDP itu adalah sebuah program beasiswa yang dinaungi oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu pihak Kementerian Keuangan, dan juga sekarang udah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk program Magister S2 atau program doktoral S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri, ini aku highlight aja, hanya untuk PTN aja, karena pernah beberapa kali ada pertanyaan, program beasiswa S2 ini bisa, LPDP ini bisa buat PTS nggak sih Kak? Gitu. Nggak bisa jawabannya, karena memang ada tuh daftar list beasiswa universitas dalam negerinya ada, tapi itu semuanya rata-rata adalah PTN, belum sampai ke ranah PTS-nya. Kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk siapa sih sebenarnya LPDP ini? Nah, LPDP ini sasarannya ya untuk seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, dan yang di bold ini nih yang paling penting sebenarnya yaitu punya keinginan untuk melaksanakan studi lanjut di program magister atau program doktoral. Ini penjelasan dari LPDP tahun sebelumnya ya, karena di tahun 2021 ini kan program beasiswanya itu udah diperluas, nggak cuma S2 dan S3 aja, tapi udah bisa sampai ke S1-nya juga gitu. Nanti kita bahas sedikit. Dan yang paling penting ini yang dimerahin ini adalah memiliki rencana kontribusi pasca studi untuk kemajuan Indonesia. Ini biasanya yang jadi pertimbangan wording-nya itu bisa lulus atau diterima LPDP atau enggak. Makanya di sini aku tanya nih, udah punya rencana kontribusi apa buat Indonesia selain untuk mempersiapkan, udah punya keinginan untuk studi lanjut, terus kira-kira udah mulai merencanakan belum kontribusinya apa buat teman-teman kayak gitu. Next, oke, sekarang kita bahas tentang jenis program beasiswanya. Jenis program beasiswa LPDP itu ada 3. Pertama, umum, targeted, sama afirmasi. Kita bahas satu-satu dari umumnya dulu. Umum ini ada 3. Yang pertama itu beasiswa reguler. Nah, reguler ini yang diperuntukkan untuk seluruh warga negara yang sudah memenuhi persyaratan umum maupun khususnya ya. Artinya ini memang jalur khusus pintu utamanya di program reguler ini. Terus kemudian di perguruan tinggi utama dunia. Nah, perguruan tinggi utama dunia ini sebenarnya jadi misalnya kalian udah dapat letter of acceptance dari salah satu perguruan tinggi dunia, katakanlah Oxford atau Stanford atau Harvard gitu ya. Nah, kalian bisa langsung nih ngajuin ke LPDP untuk dibiayain aja. Jadi memang ini jalur khusus banget. Salah satu penerima beasiswa perguruan tinggi utama dunia ini ada Maudy Ayunda kan, salah satunya. Terus masih banyak lagi. Nah, kemudian yang ketiga ini dokter spesialis, ini memang untuk dokter, dan yang keempat ini beasiswa disertasi. Nggak akan banyak aku kupas tentang 2 ini, dan yang kedua itu lewat jalur targeted group. Targeted group ini artinya memang diperuntukkan untuk ASN atau
sipil negara. Mulai dari PNS, TNI, Polri nih jenisnya, terus kemudian khusus bagi dosen di seluruh Indonesia, tenaga pendidik, dan juga yang pernah ikut Olimpiade Internasional kayak gitu. Ini target khusus gitu ibaratnya. Terus selanjutnya adalah jalur afirmasi. Afirmasi ini ada banyak. Salah satunya beasiswa daerah afirmasi, ini untuk daerah tertentu. Kemudian Indonesia Timur, penyandang disabilitas, prasejahtera berprestasi, alumni bidik misi, ini yang S1-nya dulu mungkin pernah menerima beasiswa bidik misi, bisa dilanjut S2-nya lewat jalur ini. Terus kemudian prestasi olahraga internasional, seni internasional, dan santri. Santri ini memang ya, khusus untuk yang alumni pondok pesantren kayak gitu. Ini kenapa aku merahin, karena ini adalah jalur yang aku ambil, yaitu prasejahtera berprestasi. Sebenarnya secara keseluruhan untuk beasiswa persyaratan dari mulai beasiswa jalur umum, targeted group, atau afirmasi, itu sebenarnya nggak terlalu banyak yang berbeda gitu loh persyaratannya. Paling kalau misalnya yang targeted group untuk PNS ya pasti kan harus dibuktikan dengan surat tugas PNS-nya misalnya kayak gitu. Atau kalau untuk disabilitas perlu dibuktikan disabilitasnya apa untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kalau yang Indonesia Timur mungkin kan perlu dibuktikan pernah tinggal di sana atau lahir di sana selama berapa tahun kayak gitu. Tapi secara keseluruhan persyaratan dan seleksinya itu nggak banyak yang berbeda. Next, kenapa sih harus daftar beasiswa? Kenapa sih harus LPDP gitu loh? Di antara sekian banyak beasiswa, kenapa milih LPDP? Jujur, jawaban paling jujurnya adalah karena komponen beasiswa yang diberikan. Yap, kita mulai membahas tentang dana apa aja sih yang bakal didapetin oleh penerima beasiswa LPDP. Dari sekian banyak beasiswa yang pernah aku cari tahu ya, LPDP ini memang salah satu beasiswa yang pokoknya udah deh kamu tenang aja, belajar aja yang bener nih di kampus, nanti selebihnya biar negara yang ngurusin, kayak gitu deh ibaratnya. Nah, apa aja nih dana yang didapetin ketika kamu menjadi awardee LPDP kan? Pertama itu ada dana pendidikan. Dana pendidikan itu terdiri dari 6. Pertama dana pendaftaran, kita kupas dana pendaftaran. Kalau misalnya kalian lagi cari kampus itu, oke, aku mulai dari pertanyaan gini dulu. Banyak yang nanya gini, Kak, aku mesti daftar kampus dulu atau daftar beasiswa dulu? Kalau sekarang jawabanku udah pasti daftar kampus dulu. Karena di kebijakan LPDP yang terbaru, kalau kalian punya letter of acceptance, itu kalian akan dipermudah untuk menerima untuk seleksi beasiswa LPDP. Jadi itu ada jaminan kalau misalnya kalian punya LOA nanti itu udah lebih mudah dipermudah untuk ikut seleksinya. Sedangkan kalau dulu itu belum ada kebijakan kayak gitu. Ini kan baru ada di tahun 2021 ini. Nah, jadi daftarlah kampus dulu. Nah, ini ada kaitannya sama dana pendaftaran. Kalau misalnya kalian daftar kampus, nggak apa-apa untuk daftar banyak kampus. Misalnya dari case aku sendiri, dari kasusku ya. Aku pernah daftar di Universitas Gadjah Mada, pernah juga daftar di Universitas Indonesia. Keduanya aku daftar, tapi dana pendaftarannya aku reimburse yang mana? Reimburse dana pendaftaran itu khusus untuk kampus yang kamu nanti bakal lanjut di sana. Misal aku daftar UI sama UGM, keterima dua-duanya, tapi dua-duanya nggak bisa direimburse, cuma salah satu yang memang yang akan kamu lanjutkan studi di sana. Jadi kalau misalnya kalian daftar kampus, jangan sampai hilang struknya atau bukti pembayarannya. Dari mulai misal kalau misal daftar di UGM kan persyaratannya itu ada pertama PAPS itu untuk psikologinya, sertifikat ASEP itu untuk bahasa Inggris, dan ada dana pendaftaran di luar daripada itu. Jadi untuk biaya ASEP-nya beda, PAPS-nya beda, dana pendaftarannya itu juga beda. Jadi semuanya kalian kumpulin aja tuh bukti pembayarannya. Dan kalau misalnya di UI itu lebih mudah lagi pendaftarannya karena dia cuma bayar 1 juta terus langsung ikut seleksi aja kayak gitu. Itu untuk dana pendaftaran, kalian bisa reimburse di akhir. Nah, kemudian dana SPP. Dana SPP ini udah nggak perlu diurus lagi sama kita, karena nanti kalau kalian udah dapat LPDP, ini jadi kewenangan kampus yang akan langsung berhubungannya nya sendiri. Di aku juga udah nggak pernah ngurus lagi, jadi dana SPP ini memang ditanggung secara keseluruhannya.
Terus kemudian dana tunjangan buku. Tunjangan buku ini didapatinnya 2 kali. Di semester pertama dan semester ketiga. Semester pertama itu kalian bisa mencairkan dana tunjangan buku, besarannya itu sekitar 10 juta. Dan ini bisa dicairkan 2 kali itu ya, pokoknya nanti di semester 1 sama semester 3. Terus kemudian dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Ini nanti bisa diajukan ketika kalian sudah mau mulai mengerjakan tesis dan juga disertasi. Biasanya mengerjakan tesis itu di semester 3. Terus dana bantuan seminar internasional ini bisa diperuntukkan kalau misal kalian mau ikut seminar internasional atau conference internasional, kalian bisa mengajukannya. Nanti ada formatnya dari LPDP kalau kalian udah menerimanya. Kemudian dana bantuan publikasi jurnal internasional, kalau mau submit jurnal internasional juga ada biayanya, ada reward-nya gitu ibaratnya. Nah, terus kemudian kita berpindah dari dana pendidikan ke dana pendukung. Dana pendukung apa aja sih yang bakal didapetin sama di LPDP? Pertama, dana transportasi. Semisal kalian kuliah di luar negeri, ini udah pasti banget dapat ya. Biaya tiket pulang perginya pasti diakomodir, dan di dalam negeri juga diakomodir. Misal aku domisiliku di Jakarta, terus kemudian aku kuliah di Bandung. Aku pengen naik pesawat, bisa aja nanti itu masuknya ke dana transportasi kayak gitu. Dana yang bisa dicairkan di reimburse sistemnya ataupun nanti kalian minta dipesankan tiket pesawat oleh LPDP kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah dana aplikasi visa atau resident permit. Ini untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri. Dana ini aku nggak bisa banyak jelasin karena nggak pengalaman ya. Kemudian dana asuransi kesehatan BPJS ini bisa langsung kalian urus ketika kalian jadi awardee, dapat BPJS kelas 1, terus kemudian yang poin nomor 4 ini dana hidup bulanan. Dana hidup bulanan itu tergantung pada kota tempat tinggal kalian, tempat tinggal kampusnya. Misalnya kalau di UGM itu kan masuknya daerah istimewa Jogja, kalau nggak salah 3,6 dana hidup bulanan. Dana hidup bulanan ini untuk apa? Untuk keperluan kalian sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, terserah mau buat apa aja. Bayar kosan, uang makan, dan lain sebagainya boleh kayak gitu. Kalau misalnya dana hidup bulanan di kota-kota besar, kayak Jakarta, Makassar, Bandung, itu sekitar 4 jutaan. Terus kemudian dana kedatangan diberikan ketika kalian berpindah dari domisili ke tempat tinggal, ke tempat kampus. Misalnya aku kuliahnya di Bandung ya, dari Bekasi ke Bandung, terus aku mulai menetap di Bandung. Nah, dari situ aku udah mulai bisa mencairkan dana kedatangan. Dana kedatangan ini besarannya 2 kali dari dana hidup. Terus kemudian untuk yang doktoral ini ada juga dana tunjangan keluarganya, dan juga nomor 7 ini dana keadaan darurat, misalnya meninggal atau kecelakaan dan lain sebagainya. Oke, next kita mulai bahas tentang persyaratannya. Tapi teman-teman sebelumnya aku pengen tahu dulu ini pesertanya itu rata-rata background-nya mahasiswa S1 arsitek teknik atau siapa aja ya? Boleh kenalan dulu nggak? Bentar. Boleh. Ya, dari Fauzan Vina ini dari mana ya? Ada nggak? Halo Mbak. Halo. Oh iya, kalau aku lulusan Teknologi Pangan UGM. Oke. Oke, tapi terus mau daftar ke UI Mbak. Amin. LPDP. Rencananya. Iya. Bambang, ada nggak? Halo Bambang. Halo, Halo. saya Teknik Sipil UII angkatan 15, temennya Edwin juga. Oke, rencananya mana nih? Ya Mbak, gimana? Rencananya gimana? Rencananya mau lanjut di mana? Oh, insya Allah di dalam negeri lah. Oke, baiklah. Ya UGM ya? Atau di mana nih? Ya, boleh. Deden Ismi. Halo Deden. Ada orangnya nih. Deden. Oh, nggak ada ya? Lanjut nih ke Ahmad Fauzi Bujang. Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Muhammad Hilmi. Muhammad Hilmi dari mana nih? Boleh tahu nggak?
teman-teman boleh dinyalain aja langsung di Ya, unmute mic-nya biar diskusi langsung ya Kak Cua. benar. Jadi biar gak ngomong sendirian nih. Ada Bambang. Bambang ada nggak? Bambang Ada udah? Kak, ada Kak. Udah ya yang tadi apa belum? Sudah. Oh iya, sorry. Itu ada Ridwan Hanifan, Mas Ridwan itu. Mas Ridwan dari mana nih? Malu-malu. Iya, kayaknya lagi sibuk. Oke, Aditya Heriangga ada dari mana Aditya? Yang belum disebut siapa sih? Ahmad Fauzi, Ahmad Fauzi, Reza Pahlevi itu. Zafa Levi. Halo ya Mbak. Iya, dari mana Reza? Kenalan dong. Dulu ya kenalin, nama saya Reza. Dulunya kuliah di Teknik Sipil ITB 2015. Oh, ITB. Rencananya mau lanjut di? Nah itu masih ngawang-ngawang Mbak, masih nyoba nyari-nyari. Oke. Tapi Cuman mau ini sih sebenarnya mau nyoba lintas jurusan gitu. Kalau LPDP susah nggak ya Mbak? enggak, bisa aja. Cuma Bisa nanti aja. diperkuatnya di proposal studi sama rencana studinya ya. Oh, oke. DN atau LN? DL kayaknya. DL, DN. Iya dalam negeri. Oh, Dalam negeri. iya. Ada lagi nggak nih yang mau kenalan dulu? Ada lagi nggak? Yang belum disebut nggak ada ya? Kalian bisa, nanti kalian karena udah masuk ke pembahasan persyaratan, kalian bisa langsung, kalau mau ada pertanyaan bisa langsung tanyain aja. Next, kita bahas soal persyaratannya. Sebenarnya persyaratan LPDP itu banyak banget ya untuk seleksi administrasinya. Tapi di sini yang mau aku tekankan itu, ini nih, udah ada di beberapa poin. Pertama yaitu sertifikat bahasa dan surat rekomendasi, IPK, proposal studi, dan rencana studi. IPK ini berperan ketika kalian mau ambil jalurnya khusus. Kayak misalnya aku ambil jalur prasejahtera berprestasi. Bedanya antara reguler dengan jalur prasejahtera berprestasi ini ada pada dua hal. Pertama, yaitu terkait dengan IPK-nya. Kalau reguler itu kalau nggak salah IPK-nya cuma 3,2 minimal IPK-nya. Kalau jalur prasejahtera berprestasi itu 3,5 ke atas, kayak gitu. Terus yang kedua, yang membedakan adalah terkait prestasi ya, tentu aja. Kalau di reguler, itu sebenarnya nggak dituntut untuk punya prestasi tertentu. Tapi kalau di jalur afirmasi prasejahtera berprestasi, tentu aja sesuai dengan namanya ya, itu minimal punya prestasi dalam negeri, nasional, tingkat provinsi, kayak gitu. Nanti ada di persyaratannya. Itu dia. Terus sertifikat bahasa, ini juga kenapa aku jadi poin yang penting, karena kembali lagi, kalian mau masuk LPDP ini lewat jalur yang mana? Kan ada banyak jalur tuh ya, yang tadi udah kita bahas. Mulai dari umum, targeted group, sama afirmasi. Itu sertifikat bahasanya, skornya juga beda-beda yang menentukan. Misal, jalur afirmasi itu skornya lebih kecil dibandingkan dengan jalur reguler atau jalur umum ya. Jadi afirmasi itu memang lebih, sertifikat bahasanya pokoknya requirement untuk skornya itu lebih kecil. Nah, sedangkan reguler itu lebih tinggi. Nah, untuk dalam negeri sama luar negeri juga udah pasti untuk sertifikat bahasa itu lebih besar yang luar negeri, beda-beda kayak gitu. Jadi ini poin pentingnya juga. Nah, terus kemudian surat rekomendasi. Kenapa sih surat rekomendasi juga di-highlight di sini? Ya, menurutku surat rekomendasi ini jadi salah satu yang paling penting juga. Kalau bisa, kalian minta surat rekomendasi itu dengan dosennya yang kalian udah kenal gitu ya, udah deket, jadi bisa menceritakan gimana kepribadian kalian kayak gitu, gimana sih diri kalian itu gitu dalam surat rekomendasi itu, dan juga minimal gelarnya doktor lah kayak gitu. Jadi minimal udah bergelar doktor, kalau lebih baik lagi mungkin udah bergelar profesor ya kayak gitu.
kalau bisa untuk dapat surat rekomendasi dari dosen kalian yang udah punya gelar profesor misalnya di kampus kalian kayak gitu. Ada yang kalian kenal, ada yang kalian dekat, itu penting juga. Terus selanjutnya adalah yang nggak kalah pentingnya atau yang paling pentingnya sebenarnya dari seleksi administrasi, 2 poin ini yang paling di-highlight atau yang jadi pertimbangan kalian bisa lolos seleksi administrasi untuk kemudian lanjut tes substansinya atau lanjut tes substansi seleksi basis komputer atau enggak, itu ada di proposal studi dan rencana studinya. Nah, untuk proposal studi dan rencana studi nanti akan kita bahas gimana sih cara penulisan proposal studi dan rencana studi. Next, kita bahas lebih dulu soal proses seleksi. Oke. Proses seleksi itu ada 3 secara keseluruhan. Pertama, seleksi administrasi, ini yang kelengkapan berkas-berkas tadi. Terus kemudian basis komputer, berkas-berkasnya balik lagi deh ke administrasi. Berkas-berkasnya itu ada banyak sebenarnya, tapi secara keseluruhan yang ini aja yang mesti di-highlight. Karena yang lainnya itu misalnya kayak surat keterangan bebas dari narkoba, surat keterangan sehat, dan lain sebagainya, kayak gitu bisa diurus. Nah, terus kemudian basis komputer ini seleksi kedua, kalian bisa ikut basis komputer kalau udah lolos seleksi administrasi, dan baru bisa ikut wawancara, misalnya kalian udah lolos basis komputer, kayak gitu. Jadi, semuanya tuh membuka pintu satu sama lain, jadi pintu basis komputer baru bisa kebuka kalau udah lolos di administrasi, begitu juga sebaliknya, seterusnya. Nah, next kita bahas lagi tentang materi tes basis komputer. Berarti ini yang nomor 2. Kita udah lolos dari seleksi administrasi, persiapannya apa aja? Persiapannya adalah mempelajari banyak latihan soal-soal tes potensi akademik atau tes intelijensi umum. Karena waktunya itu yang diberikan adalah 60 menit, cara pengerjaannya itu lewat komputer, kemudian ini jenis-jenis soalnya verbal, numerik, dan juga penalaran. Untuk jenis-jenis soal lebih lanjutnya, nanti kalian bisa lihat di channel YouTube-ku ya, aku pernah bahas tentang tes potensi akademik ini secara keseluruhan, kayak gitu. Terus setelah itu, habis ngerjain TPA, 60 menit, masih di depan komputer kan ya, nanti nilainya langsung keluar. Habis itu ini juga di bagian ini penentuan apakah kalian bisa lanjut di seleksi basis substansi atau enggak. Karena masing-masing itu punya passing grade-nya. Ada masing-masing passing grade-nya, nanti kita bahas. Yang kedua yaitu abis ngerjain TPA nih, langsung disuruh ngerjain soft kompetensi atau tes karakter kepribadian 30 menit dengan 60 soal. Ini soal-soalnya murni semacam kayak pengen tahu kepribadian kalian itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi benar-benar hal-hal yang bersifat pribadi lah kayak gitu. Aku sendiri nggak terlalu banyak latihan di sini, tapi jawab jujur aja, karena pasti antara satu nomor dengan nomor lain itu bakal berkaitan. Kalau misalnya jawaban yang nggak jujur kan, nanti bakal kelihatan kayak gitu. Kalau kalian mau berubah jadi individu atau jadi kepribadian yang lain. Gitu. Nah, terus yang ketiga, abis selesai ngerjain soft kompetensi, langsung on the spot essay writing. Jadi nggak ada jedanya sama sekali ya, dari TPA langsung soft kompetensi, dari soft kompetensi langsung on the spot essay writing. Ini apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah menulis esai. Waktunya itu kalau nggak salah 30 menit atau kurang dari 30 menit ya. Kayaknya 30 menit deh. Pokoknya ini nanti di akhir setelah mengerjakan 1 dan 2 ini, kalian bakal disuruh ngerjain on the spot essay writing. Nanti keluar topik pembahasannya, permasalahannya. Waktu itu aku dapat tema tentang revolusi industri 4.0. Nah, tipsnya apa dalam mengerjakan ini? Nanti begitu temanya keluar, kalian langsung kerjain, kasih pengantar permasalahannya ini apa sih, revolusi industri 4.0 ini apa sih, kayak gitu. Sedikit pengantar permasalahannya, dan lebih banyak elaborasinya, lebih banyak pembahasannya itu di poin usulan atau solusi yang mau kalian berikan untuk dalam Indonesia ini menghadapi revolusi industri 4.0 ini, apa yang bisa kalian berikan gitu. Gagasan apa yang mau kalian berikan di revolusi industri 4.0 yang harus dipersiapkan oleh Indonesia. Karena di bagian ini aku banyak elaborasi di bagian solusinya. Nah, nanti on the spot essay writing ini memang bagian paling akhir, pas kondisinya itu di ruangan itu banyak banget mesin ketik, jadi pasti kalian harus fokus juga karena udah mulai banyak banyak terdengar ketikan gitu loh, karena kan satu ruangan banyak ya.
Nggak tahu kalau misalnya nanti semester tahun ini kan ada pandemi, jadi mungkin dikurangin lagi. Oke, tips mengerjakan TPA. TPA ya isi dulu dari yang paling mudah. Jangan terpaku dengan yang sulit karena waktunya terus bergulir ya. Jadi langsung itu kan nanti pakai sebelah kirinya nanti kelihatan nomornya, terus nanti soalnya muncul di sebelah kanan. Mirip kayak tes CPNS. Nah, nanti mulailah dari yang paling mudah dulu. Kalau misalnya dapat soal yang sulit, di skip aja karena takut memakan waktu. Nanti kalau yang mudah udah selesai semua, baru nanti diurutin lagi nomor yang tadi belum dikerjain. Banyak latihan soal, terus untuk on the spot essay writing-nya ini banyak latihan nulis sama membaca. Karena kan kita nggak bakal tahu dapat tema apa, jadi kita harus prepare untuk tahu segala isu yang lagi hangat di Indonesia, kayak gitu. Misal baru-baru ini kapal selam yang tenggelam, terus atau penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19, itu kemungkinan bisa keluar juga. Pokoknya banyak baca deh, banyak tahu isu-isu terkini, karena bahayanya adalah ketika temanya keluar, kalian nggak tahu itu apa gitu loh. Ini tema apa gitu kan. Jangankan untuk ngasih solusi, untuk menjabarkan isunya aja belum bisa kayak gitu. Itu jadi harus banyak perluas wawasan dengan membaca berita-berita terkini kayak gitu. Banyak latihan nulis juga. Jadi kalau misalnya udah sering latihan nulis kan mesti tahu ya pertama pembahasan terkait permasalahannya dulu, persoalan, baru habis itu masuk ke poin gagasannya apa, dielaborasi lebih kuatnya di poin gagasan aja, karena waktu aku ngerjain on the spot essay writing tuh aku lebih banyak elaborasi di bagian pembahasan, kayak yang aku bilang tadi. Nah, untuk passing grade nih di tiap jenis beasiswa itu beda. Jadi misalnya di TPA untuk jalur reguler dalam negeri, itu dia passing grade-nya di atas 180. Misalnya nilai tes potensi akademik kalian, misalnya Fauzan Vina ini daftar di jalur umum, terus kemudian hasil TPA-nya di bawah 180, itu kan mengkhawatirkan, nanti bisa jadi langsung drop kayak gitu, tapi ya diusahakan jangan drop dulu sih. Pokoknya usahakan TPA-nya itu di atas 180 untuk tahun 2019. Kalau 2020 kan jalur umum nggak dibuka ya. Terus kemudian reguler luar negeri, ya mau daftar di luar negeri nih, TPA-nya minimal 195, jadi usahakan dapat 200 lah lebih amannya kayak gitu. Untuk afirmasi, bidik misi, sama 3T, dia tuh cukup 150, sedangkan afirmasi yang dalam negeri dan luar negeri itu 180 dan 185. Targeted itu 170 dan di dalam negeri dan luar negerinya 175 itu. Oke, masuk ke pembahasan bagaimana caranya menulis proposal studi. Nah, ini yang paling pentingnya di seleksi administrasi, yang perlu dipersiapin dari sekarang, karena tanggal 2 Mei itu sebentar lagi ya, dan menulis proposal studi dan rencana studi adalah salah satu part yang paling memakan waktu dan sulit buat aku juga, kayak gitu. Apa sih proposal studi ini? Isinya apa aja proposal studi itu? Nah, pertama, isinya proposal studi itu adalah tentang bidang studi apa yang mau kalian pilih. Kenapa sih kalian memilih bidang studi itu? Kayak gitu. Misal aku dari ilmu hukum, background hukum ya. Kenapa sih aku kemudian tertarik di bidang hukum? Itu aku tuangkan pertama-tama di proposal studi. Kemudian lanjut di pembahasan kenapa akhirnya aku memilih perguruan tinggi itu. Boleh kalian jabarkan dari mulai S1-nya, kenapa aku awalnya tertarik di bidang hukum, terus kemudian kenapa akhirnya aku mendaftar di UII, dan kenapa mau lanjut perguruan tingginya S2-nya di UI misalnya kan, karena apa, semuanya itu disebutin. Terus kemudian relevansinya apa sih antara bidang studi yang kamu ambil dengan Indonesia, dengan persoalan yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya aku ambil di bidang hukum, kenapa? Apa yang bisa kamu berikan? Sumbangsi apa? Relevan nggak buat Indonesia? Oh, pasti aku bisa jawab. Aku jawabnya pasti tentu saja sangat relevan, karena saat ini kondisi Indonesia itu ada begitu banyak persoalan hukum, utamanya mungkin ada 3 hal yang mesti digarisbawahi, yaitu yang mesti dibenahi terkait budaya hukumnya, terkait penegakan hukumnya, dan juga aparatur penegak hukumnya, termasuk juga substansi atau perundang-undangannya. Itu kalau misalnya aku ambil background sebagai ilmu hukum. Jadi aku kaitkan antara bidang studi yang aku ambil dengan kondisi Indonesia saat ini. Terus bisa menyelesaikan problem di Indonesia apa? Nah, ini udah mulai masuk ke
kontribusi ya. Jadi bisa menyelesaikan problem Indo seperti apa. Misalnya kalau aku pribadi berniat untuk jadi akademisi, berarti kan aku bisa membantu memberikan sumbangsi kepada Indonesia itu melalui pembenahan lewat budaya hukumnya atau pembenahan lewat kebiasaan atau mengedukasi masyarakatnya dan kayak gitu. Kayak ada nggak sih relevansi antara jurusan kalian dengan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, itu kalian mesti jabarin secara detail dan juga jelas. Itu masuk di dalam proposal studi. Next, di pembahasan mengenai rencana studi. Rencana studi itu ada 3 yang substansinya. Pertama itu deskripsi tentang rencana perkuliahan per semester. Jadi apa aja nih rencana kuliah yang mau kalian ambil per semesternya. Misal kalau aku semester 1 ambil teori hukum, terus juga hukum pemerintahan daerah dan lain sebagainya, itu dijabarin di dalam rencana studi. Jadi kayak dibuat semacam tabel gitu di dalam rencana studinya itu. Semester 1 ambil mata kuliah ABCD, semester 2 ABCD, semester 3 ABCD. Nanti kalian bisa lihat pedomannya nanti di universitas yang mau kalian tuju masing-masing. Kayak gitu. Terus mulai pembahasan, setelah itu baru ke pembahasan tesis. Karena itu misalnya nih, karena itu dengan rencana studi, dengan rencana perkuliahan per semester yang saya ambil, saya hendak mengambil penelitian mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, kayak gitu, misalnya kan. Itu mulai masuk untuk penjabaran rencana tesisnya nanti apa. Dijabarkan secara detail, rinci, terus kemudian tentu aja persoalannya kan di konteks Indonesia sumbangsinya apa, ini berkaitan lagi yang proposal studi itu. Tapi lebih kepada rencana ketika perkuliahan. Apa aja sih kalian mau menghabiskan S2 kalian tuh dengan kegiatan apa aja? Banyak hal, misalnya dengan ikut volunteer, atau bikin video, bikin konten creator, jadi konten creator mengedukasi, terus atau yang ketiga tentang, apalagi ya, banyak, misal ikut konferensi internasional, atau juga mau bantu-bantu mau mengabdi di daerahnya, dengan cara apa banyak. Itu kalian perlu jabarkan secara rinci. Aku kenapa selalu bilang secara rinci dan jelas, jadi memang di proposal studi dan rencana studi, salah satu tips-tipsnya itu adalah untuk menjabarkannya secara detail dan jelas. Misal, kalian dulu pernah ikut penelitian dengan dosen siapa, kalian jabarkan dengan dosen A, B, C, D, sebutin aja nama dosennya, nama profesornya. Kalian terus kemudian hendak mengikuti, punya rencana kegiatan atau keperkuliahan itu, bantu-bantu di mana ya, ikut di lembaga bantuan hukum, misal kalau di bidang hukum ya, magang di lembaga bantuan hukum mana, sebutin aja. Itu mesti disebutin secara jelas dan detailnya. Kayak gitu. Kayak harus jelas, harus detail. Oh ya, satu lagi, jangan lupa bikin pembukaan yang menarik juga, karena pembukaan itu penting banget. Dari awal kalau misalnya orang bikin proposal studi atau rencana studinya udah baku, orang jadi nggak tertarik lagi untuk bacanya gitu. Jadi ya anggap aja reviewer itu kayak orang yang baca. Misalnya kalau misalnya pembukaannya nggak menarik, pasti mau baca kesananya juga males, jadi bikinlah pembukaan yang menarik, semenarik mungkin. Oke, ini udah aku jelasin ya. Start ini maksudnya gimana sih tadinya aku mulai mengerjakan proposal studi dan rencana studi. Ini aku jelasin. Awal mula suka tertarik dengan jurusan hukum, kenapa akhirnya memilih fokus hukum kenegaraan. Hukum studi fokusnya di hukum kenegaraan, terus kemudian detail tentang keunggulan kampus yang dituju, spesifik program studinya seperti apa. Dan ini total proposal studiku, waktu itu aku tulis sebanyak 3 halaman. Dan rencana studi, ini mulai ambil berapa SKS, berapa lama studinya, terus silabusnya dicantumin, kemudian rencana kegiatan selama menempuh studi secara detail, terus menjabarkan aktivitasnya secara detail, rencana aktivitasnya, dan juga menguraikan rencana tesis secara jelas dan detail. Dan juga kasih penutup yang baik. Penutup yang baik ini gimana sih? Misalnya, demikian rencana studi yang sudah saya sampaikan, besar harapan rencana studi ini dapat direalisasikan dengan bantuan dari LPDP, kayak gitu. Jadi kayak bikinlah yang menarik penutupnya, jangan sampai nggak menarik gitu. Pokoknya kasih penutup yang menarik ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Ini aku nggak tahu dikasih waktunya sampai jam berapa ya. Takut Sebetulnya kebanyakan. nyampe jam 5 sebetulnya. Jadi mungkin nanti sisanya kita diskusi aja langsung Kak Suha.
Kalau Boleh, misal boleh, boleh. banyak ada yang tanya jawab, silahkan. Kalau misal nanti teman-teman nggak ada yang nanya, saya langsung tanya nih. Saya Iya, aja yang nanya. baik. Boleh saya kasih kesempatan ke teman-teman dulu kalau mau bertanya. Iya, benar. Ada yang mau nanya nggak nih? Langsung aja. Oke, kalau sambil nunggu ya saya aja, Suha, saya dulu. Boleh, Aku boleh. dulu deh. Tadi kan sempat dibahas eh, menyelesaikan problem masalah di Indonesia. Nah, kalau misal menyelesaikan problem masalah di Indonesia kan kayaknya terlalu luas. Nah, kalau misal dalam bagian itu tuh kita persempit gitu bagiannya, mungkin ingin menyelesaikan problem di daerah saya itu di Ciamis, itu boleh nggak sih kayak gitu? Supaya lebih spesifik dan lebih sempit, jadi kan lebih realistis gitu. Kayak gitu boleh nggak sih? Iya, sorry tadi aku belum jelasin tentang itu. Itu boleh banget, malah memang harusnya kayak gitu. Jadi maksudnya menyelesaikan problem di Indonesia itu memang yang sesuai dengan jurusannya kalian, yang lagi kalian tempuh itu apa, kayak gitu. Jadi lebih spesifik itu lebih baik. Karena nanti pas tes interview atau pas udah masuk seleksi wawancara, itu juga udah ditanya kayak, kamu tuh besok mau jadi apa sih? Ini real banget di aku, kayak ditanyain, kamu besok mau jadi apa gitu. Terus mau jadi misal mau jadi akademisi di mana gitu, sama interviewernya ditanya akademisi di Bekasi misalnya. Kenapa di Bekasi? Ya karena di Bekasi belum ada pakar hukum tentang ini misalnya. Kenapa hukum itu? Kenapa ambil spesifiknya tentang pemberantasan korupsi misalnya kayak gitu. Nah, jadi semakin spesifik, semakin detail itu justru memang harus kayak gitu. Itu Oke. dalam menjawabnya. Ya pengennya sih, saya jujur aku juga pengen sih, coba kayak LPDP dapat misal, terus S2 di dalam negeri sih. Ya pengen, doain aja. Cuman kayaknya persiapannya nggak ada sama sekali gitu loh. Kan kalau Cua kan dari 2019 tuh, dari sebelum-sebelumnya, dari tahun berapa? 2017 mungkin persiapannya. Nah, kalau aku tuh bener-bener belum ada persiapan, jadi kalau misalnya nyiapin yang sekarang mungkin daftarnya yang 2022 mungkin ya kayaknya. Ya itu balik lagi ke rencana kehidupannya masing-masing lah ya kan. Karena setiap orang kan pasti punya kayak planning hidupnya masing-masing kayak gitu. Karena kalau aku yang aku rasain waktu itu setelah S1 pokoknya aku harus lanjut S2 kayak gitu. Dan aku nggak pengen S2 aku dengan membebankan orang tua, nggak mungkin karena biaya S2 itu mahal banget gitu. Dan terus juga kerja, aduh kalau kerja berarti harus berhenti dulu. Maksudnya kerja dulu baru S2 kan. Nah, oke, cari beasiswa yang full nih apa? Oke, LPDP karena dia udah semuanya tercover kan kayak yang tadi udah dijabarin. Ada lagi nggak yang mau nanya? Mbak mau izin bertanya boleh? Iya, boleh banget. Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Vina. Sebenarnya kebetulan aku tuh udah diterima Mbak di UI kayak gitu. Terus mungkin sebenarnya pengen lebih tanya lebih teknisnya sih Mbak. Untuk kan jadi tadi Mbak bilang kalau misalnya itu biaya pendaftaran terus kayak SPP itu tuh bisa di reimburse ya. Daftarannya bisa di-reimburse, untuk SPP-nya nggak bisa di-reimburse. Kalau SPP itu memang udah kewenangan LPDP sama pihaknya. Vina, Gitu. kamu kan udah diterima di UI ya? Iya. Jadi pertanyaan kamu apa? Kamu udah bikin surat penangguhan paper perkuliahan? LOA-nya belum sih Mbak, tapi yang aku bingungin tuh ini sih Mbak, kan kemarin tuh sempat baca persyaratan di LPDP sendiri tuh nggak boleh mahasiswa ongoing, sedangkan di jurusan yang aku masuki itu jurusan ilmu gizi di UI itu dia katanya kan udah mulai perkuliahan tuh lebih awal, jadi kayak misalnya bulan Juli, sedangkan biasanya LPDP itu pengumuman Agustus nggak sih Mbak? Nah gitu, jadi terus kemarin muncul surat surat untuk pembayaran biaya registrasi itu beserta SPP-nya itu paling lambat 20 Mei. Nah, berarti SPP-nya Vina bayar dulu gitu ya? Oke. Nah, Kalau kenapa kayak gitu gimana, Mbak? kayak gitu? Apakah masih bisa daftar LPDP? Jadi memang untuk tahun 2019 itu kan LPDP nggak memberikan untuk yang ongoing ya. Tapi aku nggak tahu kalau yang untuk 2021. Sepenglihatan aku juga belum ada klausul yang menghapus itu. Artinya tetap mahasiswa ongoing itu nggak boleh daftar LPDP ya secara keseluruhan kecuali S2 yang jalur berprestasi.
Ada Mmm. kebijakan barunya. Nah, kalau kamu mau daftar LPDP, kamu harus merelakan untuk defer perkuliahan. Jadi Mmm. kamu harus mengajukan ke kampus, ke UI itu untuk defer perkuliahan. Defer perkuliahan tuh cuma bisa 1 semester. Misal kamu sekarang defer semester ini, berarti kamu baru bisa ikut di semester yang akan datang. Kayak gitu. Oh Jadi gitu. bukan sebulan atau 2 bulan, tapi memang per semester itu. 3 bulan lebih ya kayaknya kalau nggak salah per semester itu. Gitu. Per Jadi kamu harus semester, iya mengajukan. iya. Oh gitu, berarti kalau misalnya udah bayar SPP-nya itu berarti nggak bisa di-reimburse sama LPDP ya? Dan nggak bisa daftar LPDP gitu ya? Tapi Enggak. kalau yang afirmasi bisa, Mbak? Tadi yang katanya berprestasi tuh Oh yang enggak. perubahan. Oh, maksudnya apa itu? Yang bisa di-reimburse itu cuma dana pendaftaran. Untuk SPP nggak bisa Oh, di-reimburse karena SPP itu nanti udah langsung diurusin sama pihak LPDP dan kampusnya. Jadi kamu oke oke. harus mengajukan defer perkuliahan. Nah, dulu juga aku waktu waktu tes substansi itu yang tahapan kedua, itu aku udah megang letter of acceptance dari UGM. Terus Oh. belum wawancara, itu aku ditanyain, "Kamu udah diterima UGM?" "Iya, udah, Pak," gitu. "Mana surat defer perkuliahannya?" Aku Oh. iya, jadi diminta bukti surat defer perkuliahannya. Waktu itu aku nggak bawa surat defer perkuliahannya, Mmm. ketika wawancara, akhirnya aku diminta tanda tangan di atas materai, kayak gitu. Yang menyatakan Tanda kalau tangan. bukan mahasiswa ongoing, gitu. Oh, oke oke oke. Mungkin berarti nanti aku perjelas lagi ya, Mbak, soal yang di UI sendiri gimana dan Kalau di UI sama aja, bisa nanti defer ya, kamu Mbak? tunggu tanggal 2 Mei aja. Karena kan ketentuan beasiswa 2021 itu baru Jelasin ya, Mbak. Terus iya, untuk misalnya kita mau tanya-tanya gitu bisa langsung call center di LPDP sendiri? iya langsung ke call center LPDP ada kok. Oke oke oke, sama mau tanya ini sih, Mbak, mungkin ini, penasaran aja sih kayak, kan tadi ada jalurnya kayak umum, terus habis itu afirmasi, terus habis itu jalur yang apa, targeted group. Nah, terus kalau misalnya nih, sebenarnya ada nggak sih, Mbak, trik kita milih, jalur untuk jurusan tersebut? Misalnya kita tuh sebenarnya bisa aja nih daftar reguler, tapi kita juga sebenarnya termasuk di beasiswa beasiswa afirmasi. Terus kayak kita bisa nggak tahu peluang kita tuh lebih besar masuk di mana tuh menurut Mbak bisa nggak? Halo? Ya. Suaranya. Nah, jadi sebenarnya dulunya itu aku mau daftar di jalur reguler juga daripada jalur afirmasi prasejahtera berprestasi kan. Cuma ketika mau daftar di reguler, ternyata sertifikat bahasaku itu cuma kurang berapa poin gitu. Jadi nggak memenuhi di bagian untuk daftar reguler. Kalau misalnya prasejahtera berprestasi itu kan terlalu banyak ya persyaratannya kayak bukti surat rekening lah, rekening listrik, rumah dan lain-lain sebagainya, pokoknya surat penghasilan gaji orang tua dan lain sebagainya. Tapi waktu itu pas aku mau daftar jalur reguler, ternyata sertifikat bahasaku kurang beberapa poin. Akhirnya, wah gimana ya caranya biar bisa tetap daftar, kok bisa nih masuk di prasejahtera berprestasi. Kebetulan secara prestasi akademiknya ada, dan kondisi prasejahteranya juga ada. Kayak gitu. Itu sih, Vina. Oh, oke, Mbak. Tapi kalau maksudnya secara apa sih misalnya selama ini, teman-teman milih itu berdasarkan misalnya kuota gitu nggak ada ya, Mbak? Berarti nggak diberitahu kuotanya berapa per Nggak ada. jalur itu, nggak ada, sama sekali Kalau nggak ada? kuota itu sebanyak-banyaknya sih. Oke oke. Oke, cukup. Makasih, Mbak. Oke, makasih Mbak Vina sudah bertanya. Semoga terjawab. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau nggak ada saya nanya lagi. Kak Siwa. Boleh. Tadi kan sempat dibahas surat rekomendasi dari profesor atau doktor gitu kan yang S3. Nah, kalau misal kita dapat surat rekomendasinya itu dari tempat kerja itu kuat nggak sih, Mbak? Benar. Jadi aku lupa bahas juga. Surat rekomendasi itu bisa dari tempat kerja ataupun
kampus ya. Tempat kerja itu diperuntukkan kalau misalnya kalian dari S1 udah kerja dulu nih 2 tahun atau setahun nunda dulu kan, nggak kuliah, kerja, fokus. Nah, itu bisa dari atasan kalian kayak gitu. Bisa minta surat rekomendasinya dari atasan kalian. Kayak gitu. Gimana, udah terjawab belum, Edwin? Ya, insya Allah nantilah minta ke atasan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi, mumpung masih pukul 4:30. Mohon maaf nih Kak Cua mengganggu waktu ngabuburitnya ini. Enggak dong. Enggak, aku senang banget. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Kalau nggak ada, aku mau share screen. Jadi ada salah satu contoh pembuatan Oh, Deden. Iya, Deden, silakan. Oke, silahkan Mas Deden. Halo Mas Deden, silahkan. Atau kalau enggak di kolom chat aja diketik, nggak apa-apa. Ini nggak ada suaranya soalnya. Oke, itu. Jadi aku coba. Itu ada Kak di Oh, kolom chat. Mohon izin bertanya, apakah sudah menjadi syarat wajib harus lulus di kampus dulu baru bisa daftar LPDP? Bagaimana kalau kampus yang ingin didaftar belum buka pendaftaran sampai sekarang? Terima kasih Kak, katanya. oke. Jadi untuk daftar kampus wajib, apakah daftar kampus dulu itu jadi hal yang wajib? Enggak. Cuma kalau misalnya kalian udah punya letter of acceptance, itu bakal dipermudah sama LPDP kayak gitu. Jadi, tapi kalau misalnya belum buka gimana? Ya udah, nggak apa-apa, daftar LPDP aja kayak gitu. Atau juga LPDP tahun ini katanya sih bakal lebih mudah gitu, tapi entahlah dipermudahnya itu seperti apa bentuknya. Ini aku punya sih. Udah kelihatan belum sih? Sudah. Mana ya poin yang menyatakan itu? Bentar. Ini ada nanya lagi Kak dari Mas Deden. Ya. Apakah untuk mengambil master harus jurusan yang selinier dengan S1? Contoh saya S1 jurusan agribisnis tapi mau ambil MBA. Gimana Mbak gitu? Ya. Bentar, aku mau kasih tahu yang benar. Mana ya poinnya tuh? Bentar ya. Ini penjelasannya. Oke. Jadi kalau misalnya harus linier apa enggak intinya ya? Enggak harus linier. Tapi yang kayak tadi yang udah pernah ditanyain sama siapa ya sebelumnya, itu kamu harus perkuatnya di proposal studi sama rencana studinya. Kenapa sih kok kamu akhirnya memilih jurusan yang enggak linier? Itu harus dijabarin sedetail mungkin, sekonkret mungkin alasannya kayak gitu. Itu nggak mesti linier, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kayak gitu. Udah menjawab belum? Atau mau ditanyain lagi? Banyak kok yang lulus juga meskipun nggak linier, tapi ya itu harus diperkuat lagi alasannya di bagian proposal studi sama rencana studinya. Kenapa memilih program yang berbeda akhirnya gitu. Ini tuh aku mau nunjukin tentang perbedaan. Nah, ini ya, kalau kebijakan saat ini tuh beasiswa yang memang aku jabarkan tuh untuk S2 dan S3, tapi yang akan datang nih di bulan Mei besok yang bakal dibuka itu bisa untuk S1, S2, S3 kayak gitu. Terus kemudian universitasnya. Ini juga universitasnya kayaknya nggak terlalu banyak yang perbedaan, cuma yang beda tuh di sini S1-nya udah mulai dimasukin beasiswanya. Terus kemudian yang ketiga nih, poin yang ketiga nih yang penting. Calon penerima beasiswa harus melalui seleksi yang berlapis termasuk wawancara. Ini kan ada di kebijakan saat ini. Itu artinya
apakah kemungkinan nanti akan dipermudah seleksinya, tidak menjadi berlapis lagi atau gimana, itu juga kita belum tahu, masih nunggu. Hanya saja di kebijakan yang baru itu jelas menyatakan bahwa pendaftar dengan letter of acceptance atau surat sudah diterima di kampus tujuan, itu akan dipermudah prosesnya. Entah dipermudah prosesnya tuh apakah nanti ketika seleksi administrasi bisa jadi itu jadi pertimbangan juga, atau gimana, entah. Dan juga tapi dinyatakan juga kalau yang belum punya letter of acceptance itu akan dibantu proses pendaftarannya. Jadi nggak masalah juga kalau misalnya belum punya LOA kayak gitu. Karena bakal dibantu proses pendaftaran. Kalau dulu belum ada kebijakan yang kayak gini ketika tahun 2019 pas zamanku. Tahun 2020 itu LPDP tidak membuka jalur beasiswa secara khusus semuanya ya, tapi yang dibuka itu cuma untuk jalur pendidik, tenaga pendidik itu dalam artian dosen, dan juga untuk jalur yang universitas dunia itu lah, yang kelas dunia, cuma itu doang. Makanya 2021 ini baru akan dibuka secara keseluruhan lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kok gini sih? Oke. Silahkan. 2 pertanyaan lagi mungkin ya? Ya. Oke, 2 pertanyaan lagi silahkan. Boleh kok di absen satu-satu juga kayak tadi, ini ada yang baru masuk kayaknya. Kak Nabila Rizky. Ya. Halo Kak Nabila. Gak ada ini di tempatnya. Oke. Ini Raihan. Halo Raihan. Oke, nggak apa-apa, nggak ada. Nah, kalau misalnya belum ada yang mau tanya, aku mau kasih lihat lagi contoh proposal studi. Oh, boleh banget. Tapi bukan punyaku sih, karena punyaku sendiri kan pasti Rahasia. Rahasia. Ya, jadi belum bisa aku kasih tahu. Beberapa juga ada yang tanya, Kak boleh minta proposal studi sama rencana studinya? Nggak bisa, itu kan memang ini banget ya. Udah kelihatan belum sih kok gini? Oke, ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini contoh proposal studi yang pernah aku bantu untuk review gitu ya. Jadi ada yang mau daftar PDP, terus Kak berkenan nggak untuk coba review proposal studiku? Boleh kirim email. Nah, ini hasil reviewnya kayak gitu, mau aku tunjukin. Pertama mempelajari ini ya. Oh, kayak kasih langsung kritik masukannya di sini aja. Nih kan dia menjabarkan mempelajari bahasa Inggris bertahun-tahun tidak menjamin seseorang dapat berbahasa Inggris dengan lancar. Ini aku bilang nih, suatu pembukaan yang terlalu monohok tanpa data dan juga fakta. Karena ini kan cuma asumsi doang ya. Jadi hindari pembukaan yang kayak gini. Ini juga guru saya hanya berfokus mengajarkan struktur kalimat grammar tanpa mementingkan kemampuan berbicara speaking, sementara grammar dan speaking harus selaras. Ini masukan dari aku adalah, entah kenapa ketika membaca ini seperti kesalahan ada dalam sistem pengajaran sepenuhnya. Bagaimana dengan kemampuan individu dan lingkungan atau iklim sekolah misalnya? Bukankah juga menjadi faktor penting juga, ada baiknya diuraikan juga. Ini aku pengen nunjukin aja ke teman-teman kalau pemilihan bahasa dalam menulis proposal studi dan rencana studi itu penting banget ya. Jangan sampai ada hal-hal yang sekiranya menjustifikasi, menghakimi, kayak ya macam-macam bahasa yang seperti ini. Ini juga ada korelasi kalimat yang tidak senada kan, tidak selaras. Dia menyatakan kalau gurunya hanya berfokus mengajarkan struktur kalimat, akhirnya dia ngerasa nggak puas kayak gitu. Terus kemudian bagaimana membuat seorang mampu dengan bahasa Inggris dengan lancar. Nih, ini masukannya. Lebih baik diceritakan kenapa sih ingin menjadi sosok siapa seperti itu, apa karena ingin memperbaiki sistem bahasa Inggris di Indonesia, atau kenapa bahasa Inggris itu menjadi hal yang membuatmu tertarik di antara keilmuan lainnya. Karena sebelumnya alasan kamu hanya tidak puas, karena sebelumnya alasan dia ngambil jurusan bahasa Inggris atau ngambil prodi linguistik kalau nggak salah ya, itu hanya karena tidak puas aja gitu dengan kemampuan bahasa Inggris kamu. Bisa diartikan nggak kemampuan kamu
tidak puasnya itu dengan kemampuan pelajaran lain atau kayak gimana, jelas. Ini masukan lainnya juga agak dibuat menjadi lebih menggigit. Kata-katanya seperti apa yang salah dengan sistem pendidikan Indonesia dan lain sebagainya. Nah, catatannya di sini, sampai di sini, seharusnya sebagai pembaca saya mendapatkan poinnya kenapa kamu memilih bidang studi tersebut, mengapa, bagaimana, asal-muasalnya, kesemuanya itu bisa diuraikan dengan linier satu dan lainnya. Misalnya kenapa saya tertarik untuk mendalami pendidikan bahasa Inggris, karena sejak kecil sudah diajarkan pelajaran tersebut, tapi dalam proses pembelajaran SD, SMP, SMA, tentu pengajar mempunyai gaya yang berbeda, tapi yang menarik adalah ada satu kesamaan dalam pola pengajaran selama bertahun-tahun. Ini masukan dari aku sih. Kemampuan penting untuk mewujudkan bangsa. Nih. Ini catatan yang keduanya. Link back ya. Artinya antara paragraf yang satu dengan yang lainnya itu memang harus senada gitu, harus sejalan, harus sesuai. Ini contoh masukannya. Ini dia contoh proposal studi dan rencana studi, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung bertanya lagi. Ini ada yang bertanya di kolom komentar, Kak Ahmad Fauzi Bujang. Mohon izin bertanya lagi, Kak, terkait dengan syarat minimum TOEFL untuk masing-masing jalur pendaftaran itu berapa, Kak, katanya. Terima kasih sebelumnya. Oke. Untuk secara keseluruhan tuh aku sebenarnya belum tahu. Maksudnya nggak hafal banget karena kan beda-beda. Cuma ini aku udah pernah buka sih, coba kita lihat ya. Untuk yang prasejahtera berprestasi aja nih kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa cek nanti masing-masing pendaftaran atau berkas pedomannya tuh di link ini. Beasiswa PDP termasuk sertifikat TOEFL dan bahasa. Sudah di-share screen? Udah masuk belum sih? Belum. Oh, belum ya? Udah kelihatan belum? Udah ya? Belum. Sudah. Ini. Ini untuk jalur afirmasi prasejahtera berprestasi aja ya aku bukanya. Nanti kalian bisa buka lagi untuk jalur regulernya. Intinya, untuk reguler itu lebih besar skornya dibanding afirmasi prasejahtera berprestasi. Ini magister dalam negeri, dulu tahun 2019 itu pilihannya masih boleh pakai ITP, IBT, IELTS, TOEIC, atau TOEFL. Aku kebetulan pakai yang TOEIC. Gitu. Untuk luar negerinya ini skornya. Kalau TOEIC-nya untuk afirmasi prasejahtera 400, kemungkinan untuk regulernya itu 450. ITP-nya juga gitu. ITP reguler tuh atau jalur umum biasanya 450. Pokoknya ini pasti lebih besar yang reguler dibanding yang afirmasi prasejahtera berprestasi. Untuk yang afirmasi lain itu juga skor sertifikat bahasanya lebih rendah, kayak gitu. Termasuk yang dari daerah tertinggal, 3T, dan lain sebagainya, itu sertifikat bahasanya lebih rendah. Patokannya itu sih, jalur reguler itu sertifikat bahasanya lebih tinggi, IPK-nya lebih rendah. Kalau jalur afirmasi, sertifikat bahasanya itu lebih rendah, IPK-nya biasanya lebih tinggi. Ada lagi yang mau Itu ada yang bertanya, Kak, dari Kak Nabila Rizky. Kalau untuk LPDP itu kan kita udah buat plan ya, Kak, dari selama kuliah dan setelah itu. Lalu setelah kuliah dan beasiswa LPDP sudah selesai,
planning kita harus dilaksanakan ya Mbak. Bagaimana nanti kita melaporkan pertanggungjawaban kalau melakukan planning kita atau bagaimana Kak? Jadi Kak Nabila. Ya, jadi poinnya itu nanya ya, sebenarnya ada pertanggungjawaban nggak sih untuk rencana studi? Karena kan di rencana studi kita udah menyusun tuh rencana kegiatan apa aja yang bakal dilakuin. Jawabannya adalah enggak. Kita nggak dimintain pertanggungjawaban secara formal. Secara formal itu dalam artian ya memang ada prosesnya, enggak. Kita nggak dimintain pertanggungjawaban kayak gitu. Tapi secara moral tentu aja ada lah ya kalau dikembalikan ke individu masing-masing. Kalau pertanggungjawaban yang formal tuh nggak ada. Jadi memang cuma nanti ketika kalian udah menerima award di LPDP itu ada tanggung jawab, misalnya IPK-nya nggak boleh kurang dari 3,2 atau 3,5 gitu ya. Itu ada nanti poin-poinnya. Kalau nggak salah sih IPK-nya nggak boleh dikurang dari 3,2 dan setiap 3 bulan atau setiap bulan itu kita harus mengisi namanya report, semacam report gitu ya, karena kan untuk pencairan dana bulanan yang dikasih setiap bulan itu baru dicairkan ketika kita sudah mengisi laporan pertanggungjawaban gitu, nggak laporan pertanggungjawaban sih, kayak laporan sebenarnya kita di semester ini ngapain aja, diceritain aja gitu, nanti kita mengisinya di akun Simonef masing-masing, Simonef ya, akun Simonef. Nanti isinya kayak menceritakan kegiatan kita di semester itu ngambil mata kuliah apa aja, terus IPK yang kita dapat berapa aja. Tapi kalau setelah lulus itu nggak ada pertanggungjawabannya. Itu teman-teman. Oke, ini udah. Ya Kak Vina, semoga terjawab. Jadi nggak ada pertanggungjawabannya setelah lulus ya, tapi menjadi tanggung jawab masing-masing award di LPDP mungkin. Ini Mungkin ada. tambahin dikit. Oke. Mungkin itu bakal jadi pertimbangan kalau misalnya kalian berencana untuk ambil S3 dengan LPDP juga. Nah, kalau ambil S3 dengan LPDP, maka kalian harus membuktikan yang udah ditulis dengan rencana studi. Karena nanti pas seleksi kan ditanyain, kontribusi kamu selama S2 apa aja, gitu. Kamu ngapain aja, gitu. Jadi, itu kalau misalnya kalian mau ambil S3-nya LPDP, ya harus diperhatikan. One more question. Ini kayaknya kita kasih kesempatan one more question, satu pertanyaan lagi. Ada yang baru bergabung, Kak Dian Permata sama Mas Aditya. Silahkan kalau mau bertanya ya. Ini sudah bahas hampir 1,5 jam ya. Mulai dari 2:30 tadi. Baru 1 jam deh. Udah waktunya berbuka nih kayaknya. Ini udah mulai error. Yuk, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Biasanya memang lebih sulitnya tuh menjalaninya sih. Menulis, kalau udah mulai menulis proposal studi sama rencana studi, baru deh terasa bingung. Dan saranku kalau udah mulai nulis proposal studi dan rencana studi juga, itu harus direview ya. Aku waktu nulis proposal studi sama rencana studi itu minta reviewnya ke dosen yang memberikan aku rekomendasi, dosen yang artinya aku memang dekat sama beliau, terus kemudian aku minta review juga sama seniorku yang diterima LPDP juga gitu. Jadi udah punya pengalaman kan, dia bisa kasih masukan. Harus direview, harus ada orang yang baca proposal studi sama rencana studi kita. Jangan sampai percaya diri banget, ini udah bagus nih kayaknya, udahlah langsung sampai aja, enggak. Gitu. Harus ada sudut pandang orang lain. Kira-kira nanti Kak Cua mau nggak kalau dimintain sama teman-teman buat nge-review punya mereka gimana? Insya Allah bisa, cuma bulan Mei ya. Cuma mesti sabar mungkin ya teman-teman. Iya. Maksudnya nggak bisa menjanjikan langsung. Berarti boleh lah nanti teman-teman bisa tanya langsung ke Kak Suhako Riro. Biasanya bertanya via apa Kak? Kalau mau bertanya? Aku lebih fast respon di Gmail. Di Gmail, oke. Silahkan. Teman-teman juga nanti bisa di-subscribe dan ditonton juga channel YouTube-nya Kak Suhako Riro. Sering membahas mengenai hukum ya.
Halo? Cek. Cek, cek, cek. Masuk. Silakan Mas Ridwan kalau mau bertanya. Ini Kak Suhanya macet ini. Kan lagi nggak di jalan. Gak usah macet. Mana Suhanya? Suha. Hai Suha. Ih. Halo Mana nggak Suha. ada orangnya? Ini Gua udah mau nanya keluar. nih. Bentar ya. Tak panggil dulu Masih Kak Suha ada kok. keluarnya. Oh iya keluar dia. Ini baru masuk lagi nih, baru masuk. Halo Kak Suha, ini ada Kak Ridwan mau bertanya katanya Kak. One last question mungkin dari Kak Ridwan spesial. Spesial. Sebelum penutupan maksudnya kan. Oke. Sorry. Silahkan Mas Ridwan. Halo Suha. Halo Ridwan. Gitu Ini mau ya. nanya nih. LPDP kan gak cuma di dalam negeri, ada di luar negeri juga. Kalau misalnya kita apply LPDP yang buat di luar negeri, diwajibin untuk balik nggak sih? Jadi kalau itu jawabannya tentu wajib balik. Kayak misalnya baru ada kasus yang kemarin tuh yang Veronica itu yang dipermasalahkan karena katanya nggak balik. Nah, jadi untuk penerima beasiswa LPDP luar negeri itu dituntut untuk kembali lagi ke Indonesia minimal 2 tahun menetap di Indonesia dulu atau 1 tahun gitu. Pokoknya nanti baru itu mungkin kalau misalnya mau lanjut karirnya di luar negeri baru bisa balik lagi ke luar negeri. Tapi setelah studi diwajibkan untuk kembali dulu di Indonesia. Kalau nggak balik itu konsekuensinya apa? Pengembalian dana yang udah diberikan. Semua yang udah dikasih ke LPDP itu diminta lagi. Berarti memang tercantum dalam kontrak ya, harus balik lagi gitu sebelum tanda tangan tuh ada gitu. Oh. Ya. Ya itu silakan Mas Ridwan dipikir-pikir lagi kalau mau menetap di sana. Di Nigeria. Enggak lah, Nigeria buat cari uang aja. Ini Mas Ridwan juga insya Allah nanti bakal ngisi di bulan Juni ya, mengenai ke teknik elektroan, sekalian promosi mungkin untuk acara kedepannya di Eureka. Oke, kayaknya ini sudah sore nih Kak Suha, kayaknya bakal kita akhiri aja sharing session pada kali ini, pada sore hari ini. Dan nanti kalau berkenan sih ini videonya akan saya upload di YouTube-nya Eureka. Kalau boleh juga di YouTube-nya Kak Suha juga sekalian promosi karena followersnya kan lebih banyak ya Kak Suha. Subscriber ya? Iya, subscribernya. Iya, boleh nanti. Oh siap. Ya, aku tutup dulu mungkin ya Edwin. Terima kasih teman-teman, terima kasih Edwin, Eureka semuanya untuk kesempatannya, ngobrol-ngobrolnya. Yang mau daftar beasiswa LPDP, semangat. Aku punya. Makasih Kak Cua. Iya, bentar. Aku punya. Sorry. Maaf, karena rumahnya di pinggir jalan, jadi kedengeran banget ya. Nah, aku punya satu pesan nih, yang mungkin pengen aku share ke teman-teman. Jadi ada satu hal yang aku sadarin gitu ya, mungkin ini bisa dibagiin juga dari dalam diriku. Ketika aku mau daftar beasiswa LPDP dulu, itu dari awal aku daftar, gak pernah ada sedikit pun pemikiran kalau misalnya, aku bisa nggak ya lolos LPDP gitu? Mampu nggak ya aku? Kan LPDP berat banget, saingannya banyak gitu ya. Itu nggak ada sama sekali pemikiran kayak gitu. Dalam artian, aku memang nggak mengunderestimate atau nggak mengecilkan kemampuan potensi yang ada dalam diriku sendiri. Jadi kan ada aku pernah juga dapat beberapa pertanyaan, Kak, susah nggak ya daftar beasiswa LPDP itu gitu, bisa kemungkinan lolosnya gimana ya gitu. Itu kan sama aja kalian udah
merendahkan kemampuan diri kalian sendiri gitu. Nah, itu yang ternyata belum pernah aku lakuin ketika dulu. Aku benar-benar fokus untuk daftar LPDP, aku usahakan sebaik mungkin semuanya tanpa aku memikirkan kesulitan-kesulitan apakah aku mampu apakah atau enggak. Yang penting aku udah mengerahkan semua kemampuanku, aku udah dapat restu dari orang tuaku, aku juga udah mengusahakan berdoa juga, minta doa kepada siapapun yang aku dapetin karena memang aku pengen banget dapat beasiswa itu. Dan ya udah, untuk hasil akhirnya semuanya pasti yang terbaik yang bakal Allah kasih gitu aja. Jadi jangan pernah underestimate sama kemampuan diri sendiri dulu. Itu mungkin yang mau aku bagikan. Terima kasih semuanya. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Semoga bisa bermanfaat. Terus juga bisa yang punya keinginan untuk studi lanjut dilancarkan semuanya. Yang mau daftar LPDP juga dimudahkan. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mau sharing, bisa kontak aku lewat Instagram, YouTube, atau email. Tapi aku lebih fast respon lewat email. Nanti emailnya ada di emailnya suhaeski17@gmail.com. Itu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Semuanya. Oke. Terima kasih banget ya Kak Suha Koriro buat waktunya udah berkenan mengisi sharing session di Eureka kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang menyempatkan buat diskusi masalah LPDP. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara dan juga dari materi ada kesalahan atau kekurangan. Semoga apa yang dicita-citakan oleh kita semua dapat tercapai. Semoga kalau misalnya ada yang bercita-cita beasiswa LPDP semoga keterima. Mohon maaf, kami pamit undur diri. Silahkan ngabuburit, silahkan mencari bukaan ya teman-teman bagi yang menjalankan puasa. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh. Thank you teman-teman semua. wabarakatuh.